Bayangkan sebuah kota berpenduduk 400.000 jiwa, di mana rumah-rumah begitu padat sehingga tetangga saling memberikan barang melalui jendela tanpa pernah keluar rumah. Saat itu tahun 1666, dan seluruh kota merupakan labirin kayu yang tak berujung. Jalan-jalannya begitu sempit sehingga dua gerobak tidak dapat berpapasan, dan salah satunya harus menunggu yang lain lewat. Atap-atapnya ditutupi jerami yang direndam getah, tali jemuran terbentang di antara rumah-rumah, dan jarak dari satu bangunan ke bangunan lain kurang dari sepanjang lengan. Setahun yang lalu, wabah penyakit menewaskan 100.000 penduduk, seperempat dari mereka, dan sekarang rumah-rumah kosong itu dipenuhi gudang-gudang berisi minyak, bubuk mesiu, kayu, dan barang-barang lainnya. Tidak ada hujan yang signifikan selama 8 bulan, kayu telah mengering sedemikian rupa sehingga retak karena panas, dan pihak berwenang telah melarang api di jalanan. Dalam beberapa hari, kota ini akan terbakar habis, dan api akan begitu hebat, sehingga timah akan meleleh dan mengalir di jalanan seperti air. Pada malam tanggal 2 September tahun 1666, tukang roti kerajaan, Thomas Fariner, bekerja hingga larut malam seperti biasa. Ia membuat roti untuk raja sendiri. Toko rotinya di Pudding Lane tidak pernah tutup. Ovennya menyala 24 jam sehari tanpa henti. Sekitar pukul 1 pagi, percikan api dari oven yang belum padam menyambar balok kayu atap, dan dalam beberapa menit, seluruh lantai 2 bangunan itu dilalap api. Tukang roti dan keluarganya terbangun oleh suara api yang berderak dan berhasil melarikan diri melalui jendela ke atap rumah tetangga. Tetapi pembantu mereka ketakutan akan ketinggian. Gadis itu tetap berada di dalam bangunan yang terbakar dan menjadi korban pertama kebakaran yang akan menghancurkan seluruh kota 4 hari kemudian. Pada saat tetangga menyadari apa yang terjadi, api telah menyebar ke 3 rumah di dekatnya dan bergerak menyusuri jalan dengan kecepatan orang berlari. Tidak ada dinding batu di antara rumah-rumah. Semua bangunan berdiri berdekatan, terkadang bahkan berbagi dinding yang sama. Jarak antara atap rumah-rumah yang bersebelahan di jalan-jalan sempit kurang dari 2 meter. Di banyak tempat, atap-atapnya bersentuhan di bagian balok. Malam itu, angin timur yang kencang bertiup, mengangkat puing-puing yang terbakar dan membawanya sejauh 50 meter ke depan, membakar lebih banyak rumah. Lantai dasar bangunan-bangunan tersebut berisi gudang-gudang yang menyimpan minyak biji rami, lilin, alkohol lampu, dan batu bara, yang semuanya terbakar seperti bubuk mesiu. Ketika api mencapai gudang-gudang ini, terjadi ledakan dahsyat, dan minyak yang terbakar tumpah ke jalan-jalan dan mengalir seperti sungai, membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Setiap jam berlalu, angin semakin kencang. Menjelang pagi, api bergerak dengan kecepatan 1,5 km per jam, lebih cepat daripada kecepatan berjalan kaki seseorang. Wali kota Thomas Bloodworth terbangun pukul 2 pagi karena berita kebakaran besar di Pudding Lane. Ia tiba di lokasi kejadian, mengamati bangunan-bangunan yang terbakar, dan mengucapkan kalimat yang akan menjadi bagian dari sejarah. Wanita manapun bisa mengencingi dirinya sendiri dan memadamkannya. Ia menolak untuk memerintahkan pembongkaran bangunan-bangunan yang berada di jalur api, karena pemiliknya akan menuntut ganti rugi yang sangat besar dari kas kota. Wali kota dengan tenang kembali ke rumah besarnya untuk bermalam, dan ketika ia bangun keesokan paginya, 300 rumah telah terbakar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat itu, api telah mencapai Sungai Thames, tempat gudang-gudang raksasa untuk batu bara, dan kayu pembuatan kapal berdiri di tepiannya. Satu keputusan buruk oleh seorang pejabat yang pengecut telah merugikan kota setengah dari bangunannya, dan mengubah kebakaran sederhana menjadi bencana nasional. Ketika Raja Charles II mengetahui besarnya bencana tersebut, ia tidak berdiam di istana. Ia sendiri datang ke kota yang terbakar. Ia membentuk 8 kompi yang masing-masing terdiri dari 100 orang, yang bertugas merobohkan rumah-rumah yang berada di jalur kobaran api, dan membuat jurang kosong selebar beberapa jalan. Raja bekerja bahu-membahu dengan warga biasa, saling mengoperkan ember berisi air, membantu membongkar bangunan, dan mengawasi pembongkaran rumah-rumah. Adik laki-lakinya, Adipati York, memimpin ratusan pelaut yang memompa air dari sungai dengan pompa tangan tua dan menyirami dinding-dinding yang berkobar. Air itu tidak berguna, air menguap di udara sebelum mencapai api, dan panasnya begitu hebat, sehingga orang-orang yang berada 50 meter jauhnya hampir tidak bisa bernapas. Raja berjanji akan membayar para pekerja dengan emas dari perbendaharaannya sendiri, tetapi bahkan ini pun tidak dapat menghentikan dinding api setinggi bangunan 5 lantai modern. Sungai Thames selalu menjadi penghalang alami yang melindungi kota dari kebakaran, tetapi kali ini berubah menjadi jebakan maut. Kedua tepian sungai dipenuhi dengan dermaga kayu, gudang, dan rumah-rumah pedagang bertingkat 4 dan 5, semuanya berdiri tepat di atas air.
Angin menerbangkan papan dan kayu yang terbakar, membawanya menyeberangi sungai, dan membakar tepian seberang, menjebak orang-orang dalam lingkaran api tanpa jalan keluar. Jembatan tua yang terkenal di atas Dames, yang dipenuhi rumah dan toko, dilalap api dari kedua sisi secara bersamaan. Penghuni jembatan terjebak di antara dua dinding api. Banyak yang melompat ke air karena panik, tetapi sebagian besar penduduk kota bahkan tidak tahu cara berenang. Seluruh sungai dipenuhi perahu yang membawa pengungsi yang mencoba menyelamatkan harta benda apapun yang bisa mereka selamatkan, tetapi percikan api jatuh ke perahu, menyebabkan perahu tersebut terbakar di dalam air. Pada hari ketiga, Stalo jelas bahwa air dan ember saja tidak cukup untuk memadamkan api. Raja memberi perintah untuk meledakkan seluruh blok kota. Tim-tim penjinak bom kerajaan menempatkan tong-tong bubuk mesiu di ruang bawah tanah dan fondasi bangunan, kemudian meledakkannya, menciptakan lubang hingga selebar 50 meter. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga terdengar oleh penduduk desa sejauh 30 km, dan bumi bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi sungguhan. Tetapi api begitu kuat sehingga dengan mudah melompati celah-celah ini, angin membawa puing-puing yang terbakar dan membakar rumah-rumah di sisi lain. Di beberapa daerah, 20 rumah harus diledakkan secara beruntun untuk memperlambat api, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sepenuhnya. Para penjinak bom bekerja dalam kondisi yang mengerikan, tercekik oleh asap hitam tebal, banyak yang menderita luka bakar dan berisiko terkubur di bawah reruntuhan. Di pusat kobaran api, suhu naik hingga 1200 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan timah dan tembaga. Atap timah besar katedral utama kota mulai meleleh dan mengalir di dinding batu seperti air, membentuk genangan logam cair di tanah. Lonceng di menara gereja meleleh tepat di tempatnya tergantung, dan perunggu cair mengalir menuruni tangga dalam aliran yang sangat panas. Batu-batu bangunan kuno retak karena panas yang tak tertahankan dan meledak seperti granat, dengan pecahan tajam beterbangan puluhan meter ke segala arah. Saksi mata mengingat bahwa bahkan 1 kilometer dari sumber utama api, suhunya sangat panas, sehingga tidak mungkin untuk menyentuh benda logam apapun. Jendela-jendela toko meleleh dan mengalir ke trotoar, dan emas serta perak di toko perhiasan berubah menjadi batangan tak berbentuk, kehilangan semua nilainya. Pada hari ketiga, 200.000 orang telah melarikan diri dari kota yang terbakar, tepat setengah dari populasi, dan setiap orang kedua menjadi tunawisma. Semua jalan benar-benar macet dengan gerobak yang syarat dengan barang-barang. Orang-orang membawa perabotan, pakaian, dan piring. Beberapa bahkan mencabut pintu dari engselnya dan menyeretnya. Puluhan ribu keluarga hidup selama berminggu-minggu di ladang terbuka di sekitar kota, tidur di tanah, tanpa makanan atau tempat berlindung. Pedagang kaya menyewa perahu dan mengangkut barang dagangan mereka menyeberangi sungai Thames, tetapi harga naik 10 kali lipat dalam semalam. Mereka yang belum berhasil melarikan diri sebelumnya, bergegas melewati jalan-jalan yang terbakar, terbatuk-batuk, dalam asap tebal. Dalam kepanikan, orang-orang saling kehilangan dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Kronik kuno menggambarkan neraka yang sesungguhnya. Para ibu kehilangan anak-anak mereka selamanya di tengah kerumunan, orang tua meninggal karena kelelahan, pencuri menjarah rumah-rumah kosong. Kebakaran dimulai pukul 1 pagi pada hari Minggu, tanggal 2 September, dan baru benar-benar padam pada Rabu malam, tanggal 5 September. Selama 4 hari 4 malam berturut-turut, kota itu terbakar tanpa henti, cahaya merahnya terlihat dari jarak ratusan kilometer, seolah-olah seluruh dunia terbakar. Pada hari Senin, api melahap pusat kota, dan pada hari Selasa, semua bangunan utama dan katedral kuno telah hangus terbakar. Baru pada hari Rabu, api mulai melemah. Faktor penentu adalah angin, yang secara tak terduga bergeser ke barat, dan mendorong api kembali ke daerah-daerah yang sudah hangus terbakar. Pada Rabu malam, tidak ada lagi yang tersisa di kota yang bisa terbakar. Api tidak memiliki bahan bakar lagi, dan mulai padam dengan sendirinya. Ketika penduduk pertama kembali ke reruntuhan, mereka tidak mengenali jalan-jalan yang biasa mereka lalui. Tumpukan abu dan balok hangus setinggi manusia tergeletak di mana-mana. Kebakaran besar menghancurkan 87 dari 109 gereja yang berdiri di kota itu pada saat itu. Katedral Saint Paul yang berusia 500 tahun hangus terbakar, hanya menyisakan dinding batu bangunan megah yang menghitam dan tanpa atap. Manuskrip kuno yang tak ternilai harganya, buku-buku unik dan dokumen-dokumen bersejarah yang telah disimpan di dalam katedral selama berabad-abad, luluh menjadi abu dalam hitungan jam. Bursa kerajaan, tempat para pedagang dari seluruh dunia berdagang, runtuh pada hari kedua, menghancurkan transaksi senilai jutaan pound sterling di reruntuhannya. Kebakaran tersebut menghancurkan balai kota, kantor bea cukai, penjara utama, dan puluhan bangunan kuno yang berasal dari zaman Kekaisaran Romawi.
Kota itu kehilangan lebih dari sekadar dinding batu. Kota itu kehilangan 1000 tahun sejarah dan kenangan yang tak ternilai harganya. Begitu api padam, orang-orang sangat membutuhkan seseorang untuk disalahkan, dan perburuan berdarah terhadap orang asing pun dimulai di seluruh kota. Desas-desus menyebar bahwa kebakaran itu sengaja dilakukan oleh orang Prancis atau Belanda, karena Inggris sedang berperang dengan negara-negara tersebut pada saat itu. Kerumunan warga London yang marah menyerang siapapun yang memiliki aksen sekecil apapun, dan beberapa orang dipukuli hingga tewas di jalanan. Seorang pembuat jam asal Prancis bernama Robert Hubert sendiri maju, dan mengaku sengaja membakar toko roti di Pudding Lane. Ia segera diadili dan digantung di depan umum di alun-alun utama, tetapi kemudian diketahui bahwa ia tiba di kota itu 2 hari setelah kebakaran dimulai. Seorang pria yang tidak bersalah dieksekusi hanya karena masyarakat sangat membutuhkan korban untuk disalahkan atas bencana mengerikan tersebut. Menurut angka resmi, hanya 6 orang yang meninggal dalam kebakaran besar London, meskipun kota itu terbakar tanpa henti selama 4 hari. Ini tampaknya sangat sulit dipercaya untuk bencana sebesar itu, tetapi ada penjelasan logis. Api menyebar perlahan di siang hari, memungkinkan orang untuk menyelamatkan diri. Hampir semua korban adalah mereka yang mencoba menyelamatkan barang-barang mereka, dan kembali ke bangunan yang sudah terbakar untuk mengambil uang dan barang berharga. Rumah-rumah kayu terbakar dengan sangat cepat, tetapi juga runtuh dengan cepat. Rumah-rumah itu tidak berubah menjadi jebakan maut seperti bangunan beton modern. Namun, banyak sejarawan percaya bahwa jumlah korban jiwa sebenarnya jauh lebih tinggi, tetapi orang miskin dan tunawisma tidak dihitung. Selain itu, semua catatan gereja tempat kematian dicatat telah hancur, sehingga jumlah korban jiwa yang sebenarnya tidak akan pernah diketahui. Kebakaran tersebut menghancurkan 13.200 rumah, atau 80% dari seluruh bangunan di bagian kota tua. 70.000 orang dari 400.000 penduduk kehilangan tempat tinggal sepenuhnya, dan 1 dari 6 penduduk kehilangan semua harta benda mereka. Total kerugian diperkirakan mencapai 10 juta pound sterling, jumlah yang setara dengan seluruh pendapatan tahunan kerajaan Inggris. Area seluas 373 hektar terbakar. Sebagai perbandingan, itu lebih dari 300 lapangan sepak bola modern yang diletakkan berdampingan. Ratusan pedagang dan saudagar hancur total dan selamanya, karena asuransi kebakaran sama sekali tidak ada pada saat itu. Ekonomi kota terhenti selama beberapa bulan, dan kota tersebut kehilangan posisinya sebagai pusat perdagangan terkemuka di Eropa, status yang membutuhkan waktu hampir 1 abad untuk diperoleh kembali. Segera setelah bencana, Raja menyatakan bahwa kota itu akan dibangun kembali sepenuhnya, tetapi kali ini hanya dari batu dan bata. Arsitek hebat Christopher Wren merancang rencana untuk kota ideal dengan jalan-jalan lebar dan alun-alun yang luas, tetapi para pemilik tanah menolak rencananya. Orang-orang kaya ingin membangun kembali rumah mereka persis di lokasi yang sama seperti sebelumnya, untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan properti mereka. Tetapi sekarang hukum yang ketat diberlakukan. Rumah-rumah baru hanya boleh dibangun dari batu, jalan-jalan harus dibuat 2 kali lebih lebar, dan ruang kosong harus dibiarkan di antara bangunan. Christopher Wren juga membangun Katedral St. Paul yang megah, yang masih berdiri hingga hari ini, dan telah menjadi simbol utama kota yang terlahir kembali. Restorasi lengkap membutuhkan waktu 50 tahun kerja keras, tetapi kota baru itu jauh lebih aman, lebih indah, dan lebih nyaman untuk ditinggali. Setelah bencana ini, kota tersebut mendirikan Departemen Pemadam Kebakaran Profesional pertama di dunia, dengan personel terlatih dan peralatan khusus. Perusahaan asuransi mulai menjual polis kebakaran dan memelihara kru pemadam kebakaran mereka sendiri, untuk melindungi rumah klien mereka. Pihak berwenang mengeluarkan kode bangunan pertama, yang melarang bangunan kayu di pusat kota, dan mewajibkan dinding batu di antara bangunan. Sebuah monumen menjulang tinggi, setinggi 61 meter, didirikan di lokasi bekas toko roti yang nahas itu. Kolom ini masih berdiri di sana untuk mengenang tragedi tersebut. Kebakaran besar London selamanya mengubah cara umat manusia membangun kota, dan para arsitek menggunakan pelajarannya dalam karya mereka, bahkan hingga saat ini. Ada paradoks, kebakaran tersebut menyelamatkan kota dari wabah penyakit, membasmi semua tikus, dan kondisi sanitasi yang buruk, dan epidemi tidak pernah terjadi di sana sejak saat itu. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan langsung ke intinya.